Karena amal kebaikan anak adalah amal kebaikan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hidup itu ya memang begitu. Penuh dengan romantika, penuh dengan lika-liku. Dan itulah makna hidup sebenarnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang jelek dan sesuatu yang baik. Jelek menurut kita, baik menurut kita. Semuanya menurut Allah baik. Dan semuanya itu akan menjadi amal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua yang Allah lakukan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita jika kita insan yang beriman. Kematian keluarga itu memang berat. Karena istri itu garwa dalam istilah orang Jawa. Sikarane nyawa. Itu memang sangat berat. Tapi begitulah yang memang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Dan di antara bentuk cinta seorang suami pada istrinya adalah bagaimana dia ingin untuk istrinya itu mendapatkan kehidupan yang baik di alam akhirat. Pertama nasihat ana sebelum bahas pertanyaan tadi. Doakanlah dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah, diterima amal kebajikannya, dilipat gandakan pahalanya, diberikan kehidupan yang baik di alam akhirat. Karena doa itu bermanfaat, yaitu untuk mayit dari orang hidup siapapun yang berdoa. Jangankan suaminya, tonggoi pun, koncoi pun, itu akan memberi manfaat kepada mayit. Tatkala seorang itu didoakan oleh orang yang masih hidup. Yang kedua, didik anak-anaknya dengan baik. Insyaallah, meskipun nggak ada pertanyaan tadi, kalau Anda bertanya, kalau antum punya anak dari istri tersebut, maka didik anak itu dengan baik. Dan itu adalah bakti seorang suami kepada mantan istrinya yang telah meninggal dunia yang terbaik. Karena anak itu akan jadi aset besar bagi orang yang telah meninggal dunia. Jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang antum sampaikan tadi. Karena anak itu kalau jadi anak yang soleh, yang solehah, maka semua amal kebaikan anak secara otomatis ibu akan mendapatkan bagiannya. Meskipun ibu gak ikut didik. Karena ibu itu adalah yang ngandung, yang melahirkan, yang menyusui. Jadi, kalau dia ikut didik maka itu adalah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tapi kalau memang dia gak ikut didik karena meninggal dunia, itu adalah udzur. Tapi setidaknya dia adalah yang mengandung, dia adalah yang melahirkan, dia adalah yang menyusui. Maka dia akan berlaku mendapatkan bagiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan tatkala Rasulullah SAW membacakan ayat ini, beliau menyebutkan wa inna waladakum min kasbikum, dan sungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil usaha kalian, jadi hasil usaha kalian. Kalau nanti anak itu anak yang jadi anak soleh, mendoakan, maka akan sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Idza matal insan qata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka amal perbuatannya akan terputus illa min thalath, kecuali karena 3 hal. Sedaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir terus pahalanya, yaitu wakaf, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmunya manfaat, dan anak soleh, wa waladun solihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, tapi kadang-kadang orang itu gak marem. Orang Jawa itu kadang-kadang gak marem. Padahal kalau dipikir sebenarnya itu orang itu bersedekah atas nama istri, bersedekah atas nama orang lain, itu sebenarnya itu jauh di bawah kalau orang itu melakukan apa yang Anda katakan tadi.
didik anaknya dengan baik. Misalkan anak ditinggal wafat oleh orang tuanya. Anak ditinggal wafat oleh orang tuanya. Sering anak itu yang anak yang baik, anak yang bakti gitu. Itu ingin mendapatkan bahagianya orang tua. Itu mikirnya itu adalah bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Padahal kalau kita balik cara berpikir itu sedikit saja. Jadi, kenapa harus atas nama orang tua? Seandainya dia atas nama pribadi, orang tua itu persis akan mendapatkan bagian pahalanya. Kalau dia sedekah 1 juta, atas nama dia mendapatkan pahala sedekah 1 juta, orang tuanya, ibu bapaknya masing-masing akan mendapatkan pahala sedekah 1 juta. Secara otomatis, tanpa harus diniatkan untuk orang tuanya. Kenapa? Karena amal kebaikan anak adalah amal kebaikan orang tua. Masih ingat tak hadis riwayat Imam Tirmidzi, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, ada orang tua yang dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kemudian diberi pakaian dengan pakaian surga, dikasih mahkota surga, ditempatkan tempat yang mulia di surga. Sampai orang tua itu bingung. Mereka tuh sampai mengatakan, ya Rabb, anna lana hadza ya Allah. Ini semua pahala semua yang saya dapatkan ini dari mana ya Allah? Jadi anna lana hadza, semua yang saya dapatkan ini dari mana ya Allah? Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bin akhli waladikum al-Qur'an. Pak, Ibu, ini semua itu karena anakmu yang ngambil Al-Qur'an. Ngambil Al-Qur'an dalam arti anakmu itu belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Kalau bisa mendakwahkan isi Al-Qur'an Al-Karim, maka semua kebaikan anak ini akan nyampe kepada orang tua secara otomatis. Jangankan orang tua, lewat ke ustadznya, ke bu gurunya, ke pak gurunya, ke orang yang di jalan dia mendapatkan kebaikan, yang biayai dia sekolah, akan mendapatkan bagian sempurna. Apalagi kalau memang itu adalah orang tuanya. Maka saya tegaskan sekali lagi, cara agar kita itu bisa bakti kepada istri kita, jadi semaksimal mungkin, sebenarnya itu bukan dengan sedekah tadi, tapi dengan mendidik anak kita, maksudnya itu anak jenengan yang merupakan anak dari istri tadi, untuk menjadi anak yang salehah, yang secara otomatis nanti ibu itu akan mendapatkan bagian dari pahalanya secara otomatis. Otomatis. Baik. Tapi kemudian berhubungan dengan pertanyaan tadi, kadang-kadang memang nggak serak kepingin gitu ya, kirim pahala, kirim amal soleh untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk orang tuanya dan macam-macam. Maka hal yang semacam ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau yang jenengan maksudkan dengan kirim pahala atau kirim amal itu adalah merupakan wasiat dari istri. Mas, guna aku wafat, maka tanah yang sana atau milik saya ini tolong dikasihkan masjid. Kalau itu lakukan, dan itu adalah memang perbuatan istri, bukan perbuatan suami, karena suami hanya menjalankan wasiat. Tapi kayaknya pertanyaan itu bukan yang situ. Yang kedua, kalau dia itu beramal, inisiatif dia sendiri untuk orang lain yang telah meninggal dunia. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika yang melakukan itu adalah anak untuk orang tua. Anak untuk orang tua. Yang kedua, amal-amal khusus yang ada dalilnya, kayak sedekah, memerdekakan budak, menghajikan, mengumrohkan, dan yang semisal itu, amal-amal khusus, maka nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia. Suatu hari ada seorang wanita datang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Ya Rasulullah, hadis ini dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, bahwasanya ibuku meninggal dunia. Gak sempat wasiat ya Rasulullah. Jadi gak sempat ngomong apa-apa, mati ini dadak. Seandainya dia sempat ngomong, la tasaddaqat. Seandainya beliau sempat ngomong, ya Rasulullah, mesti pesan sedekah. Tapi gak sempat ngomong, gitu ya. Gak sempat ngomong, berarti kan gak wasiat. Maka beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku bersedekah atas nama ibuku, hal yanfa'uha, apakah itu akan ada manfaatnya untuk sang ibu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tasaddaqi anha,
sedekahlah. Sedekahlah atas nama ibumu. Sedekahlah yakni atas nama ibumu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan walaki ajrun, kamu akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Hadis semacam ini sangat tegas bahwasanya sedekahnya anak untuk orang tuanya itu nyampe. Anak laki-laki untuk orang tuanya, anak perempuan untuk orang tuanya, bapak dan ibunya, maka itu nyampe dan manfaat untuk orang tuanya. Sedangkan anaknya mendapatkan pahala bakti untuk yakni kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau itu adalah kirim pahala, kirim amal soleh, kirim pahala amal soleh, gitu ya, dari anak untuk orang tua, untuk amal-amal khusus itu jelas-jelas nyampe karena dalilnya tegas dan anak tidak tahu ada khilaf tentang dari kalangan para ulama tentang masalah ini, tentang kasus yang satu ini. Yang kedua sekarang, apabila di luar yang tadi, jadi itu bukan dari anak untuk orang tua, tapi dari yang lainnya. Yang kedua, amalnya itu tidak ada dalil khusus, semacam suami kepada istri tadi. Amalnya sedekah itu ada dalil khusus tentang kirim amal sedekah. Tapi kan dari suami ke istri. Atau mungkin dari anak kepada bapak. Dari anak kepada bapak, dia itu baca sholat, baca apa ya? Baca Al-Quran gitu. Kemudian malam-malam baca Al-Quran lama gitu. Kemudian ingat ibunya, ingat bapaknya, dia mengatakan, ya Allah, pahala bacaan Quranku yang sekarang ini berikanlah kepada ibuku, berikanlah kepada bapakku. Ini sampaikanlah kepada ibuku, sampaikan kepada bapakku. Atau itu kan amalnya bukan amal yang ada dalil secara khusus. Atau mungkin sekalian. Jadi bukan dari anak ke orang tua dan amalnya bukan amal khusus yang Anda sebutkan tadi. Ya gambarani ya kayak tadi sang suami itu masya Allah cinta banget sama istrinya. Suatu malam itu dia baca Quran. Pada waktu baca Quran sudah 1 jam baca Quran, tiba-tiba teringat istrinya yang dulu kalau malam-malam itu baca Quran bareng dan macam-macam. Kemudian dia ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah, pahala bacaan Quranku yang tadi itu berikanlah untuk istriku yang telah meninggal dunia. Nah, untuk yang ini nyampe apa tidak? Untuk yang amal yang jenis semacam ini apabila dihadiahkan untuk dari orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, nyampe apa tidak? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak nyampe. Yang nyampe itu adalah amal-amal khusus, jadi dari anak untuk orang tua. Dan salah satu di antara yang berpendapat dengan mazhab ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi beliau berpegangan kepada dalil umum, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan nanggung dosa orang lain dan orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari pahala yani orang lain. Tapi mayoritas para ulama, Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan para ulama-ulama yang lain, mayoritas para ulama mengatakan nyampe. Mayoritas para ulama mengatakan nyampe. Jadi kirim pahala yang semacam itu manfaat untuk orang yang telah meninggal, manfaat jadi untuk jadi orang yang telah meninggal dunia, nyampe yani kepada orang yang telah yani meninggal dunia. Alasannya adalah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu adalah waqi'atu ain. Waqi'atu ain itu kejadian yang ada saat itu, maka hukumnya berlaku umum. Gini, karena al-ibrah bi umumil lafadz ala bi khusus sabab. Yang terjadi itu adalah berlaku umum. Jika yang terjadi itu kan ada wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ingin sedekah atas nama ibunya. Itu diambil satu faedah darinya bahwa kalau begitu amal orang hidup ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia itu nyampe gitu. Dan itu yang difahami oleh mayoritas para ulama-ulama kita. Maka yang disampaikan oleh sang suami tadi, kalau kita pegang mazhab jumhur para ulama, berarti itu manfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Tapi satu hal yang perlu difahami, bukan termasuk adat kebiasaan para ulama salaf ngandalkan amal orang. Wah, aku serapopo lah, aku ngirim pahala kok. Aku rapopo lah. Nanti itu jangan. Karena siapa yang jamin? Lah engko jenengan mati dapat sehari anak nyusul meninggal dunia. Siapa yang jamin bahwasanya nanti anaknya itu setelah jenengan meninggal dunia masih jadi anak yang berbakti? Siapa yang jamin kalau itu akan terjadi? Maka hukum asal orang itu adalah berjuang untuk beramal masing-masing, untuk menambah kebajikan masing-masing. Adapun kalau kemudian nanti dia mendapatkan kiriman pahala dari anaknya karena anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh solehah, maka itu adalah kebaikan di atas
di atas kebaikan. Wallahu alam. Dan itu yang Anda katakan tadi adalah pendapat mayoritas para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan macam-macamnya, termasuk di antara orang-orang yang menguatkan pendapat ini tentang sampainya pahala dari orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia, secara umum dengan bahasa yang Anda katakan dalam majelis tadi secara umum. Wallahu a'lam bishawab.